سلام عليك ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خشائك رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 103. Asyhadu. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu wa asyhadu nafsi. Asyhadu makari. Wa khairan lahu asrafi aliyin alhamdulillah asrafu imani wasabrun amanihi wasabrun alam samihi lahu wala ta'ala wasallallahu aladina sallallahu qalu wa ilahi rajiun Ya, bismillahirrahmanirrahim. As-sabru. Kemarin tentang apa? Tentang zuhud. Sekarang membahas tentang kesabaran. As-sabru. Kita sering dengar sober bahasa Arabnya, bahasa Indonesia sabar. Bahasa Indonesianya sabar ya. Bahasa Arabnya sober. Ya, sabar asalnya bahasa Arab. Kata-kata sobaro. Orang-orang yang sabar apa namanya? Sobirin. Oh, sobarin? Sabarin. Sekarang apa definisi
atau ta'rif daripada sabar. As-sabru huwa habsul nafsi 'anil makari. Sabar adalah menahan diri ya daripada ya berbuat atau berkata yang tidak pantas, yang jelek, 'anil makari, daripada hal-hal yang kami benci. Nah, sekarang kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia banyak sekali sesuatu ya, banyak banget ya, banyak sekali sesuatu yang kita nggak demen, kita nggak suka, kita nggak mau terjadi pada kita, tapi berhubung takdir datang, Allah tentukan terjadi pada kita, yang kita nggak senang, yang kita benci, yang kita nggak mau terjadi pada kita, berhubung Allah Taala yang menentukan buat kita takdir, ini kita menghadapinya ya penuh harus dengan sabar. Ya, sabar, menahan habsun nafsi, menahan diri daripada berkata atau berbuat ya sesuatu yang jelek, yang menandakan tidak terima terhadap keputusan Allah Ta'ala. Jadi ada makari segala sesuatu yang terpuji. Nah, kita nggak mau ya, anggap kita nggak mau motor kita hilang. Siapa orang yang senang motor hilang? Motor hilang sesuatu yang kita benci, minal makari yang kita benci. Allah tentuin motor kita hilang. Bagaimana kita menyikapinya? Sabar. Nah, nanti masuk kategori sabar dan musibah. Sabar musibah, sabar, ya. Tidak gelutu, tidak ngedumel, ya. Ya, ini udah emang udah waktu dia gimana? Ya udah, gimana Allah. Dia menahan diri daripada berkata, berbuat yang tidak terpuji, yang nggak pantas ketika menghadapi sesuatu yang kita benci daripada musibah dan lainnya. Sabar, ya. Wa qahruha ala jidami muqtadi syar'i, serta ya mengendalikan diri tersebut untuk selalu berpegang teguh sama ajaran syariat. Artinya apa? Hadapi segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang tidak enak sama kita, hadapinya dengan apa? Dengan selalu kita berpegang teguh ya dengan apa? Memegang agama. Mana apa? Mananya ya larikan ke agama. Kita dapat musibah ini ya harus sabar, ingat agama, dulu sabar. Dapat musibah sabar, nanti ada bagiannya sabar terhadap perbuatan taat, sabar sama perbuatan maksiat, sabar sama musibah, ada bagi-bagiannya. Sehingga semua terjadi pada kita, pasti terjadi. Di dunia tempatnya terjadi semua itu. Pokoknya al-makari yang kita benci terjadi di dunia. Nanti di akhirat nggak ada yang kita benci terjadi, nggak ada. Semuanya yang enak semua. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya sabar. Sabar, ya tidak gerutu, tidak keduman. Nanti bos sebutin, nggak gerutu, nggak keduman. Ya, kadang-kadang orang dapat musibah, ya macam-macam, ya gerutunya banyak. Bilang ngepet, ngehe, ngepet, sialan, apalagi macam-macam mereka. Ya sabar, dia dapat udah sabar, ya. Nah, ya. Jadi waqahruhu ala jidami mutarsyari, serta ya mengendalikan diri tersebut, jiwa tersebut untuk selalu berpegang teguh sama ajaran agama. Ingat ya, sabar nih, agama itu sabar, kita mesti ya, boleh kita salahin orang atau kelalaian orang boleh aja. Ya, lain kali jadi ulangin ya, begini, udah kembali ke Allah Ta'ala. Kembali ke Allah Ta'ala, mana apa udah Allah Ta'ala menentukan begini. Pemberikan saya habis, ya dia punya apaan? Ya, anggap orang punya burung mahal, dari Madinah terbang, musibah gak? Musibah. Karena kita balik nggak yang lalai, ya kembalikan ke Allah. Emang udah takdir, ya boleh kita ingetin dia. Kok bisa terbang kenapa? Tadi lupa kunci pintu kandangnya lupa kunci pintu. Nah besok jangan ulangi lagi ya. Jangan lagi ya. Nah, atau cari karena tuh belum 50 juta, atau cari deh. Cari ke temu-temu, ya paham ya? Nah, jadi sahabat ya. Mobil asari, dalam suatu asar dikatakan, ya apa asar?
Asar karena perkataan apa? Sahabat, asar juga. Karena asar ada hadis juga asar. Apa dikatakan innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum ala ma takrahun. Ketahuilah wahai kamu, wahai umat manusia, kalian tidak bisa mencapai apa-apa yang kamu senangi kecuali dengan kesabaran kamu terhadap musibah atau sesuatu yang kamu benci. Jadi orang mau capai derajat tinggi itu nggak mulus, pasti ada ujiannya. Semuanya ada ujian. Nggak bisa orang mau sukses, mau sukses ke atas, ya nggak bisa kecuali ada ujian. Nah ujiannya sesuatu yang kita benci. Ujiannya sesuatu yang kita benci. Nah ini mesti kita sabar. Sabar apa? Ya banyaknya. Seperti banyak orang menjadi orang alim, menjadi ulama. Jadi ulama. Sabarnya apa? Sabarnya dia mesti mengurangi jam tidurnya. Jam tidurnya dia mesti rajin belajar, mesti mengurangi jam tidurnya. Ya nanti ya sabar terhadap apa ujian-ujian yang ada daripada masyarakat atau daripada gurunya. Kurangi jam tidur. Nah ini ya baru dia bisa mencapai. Tahunnya dia sabar sama yang dia nggak senangi, baru mencapai derajat tinggi. Semua orang sukses pasti ada misalnya apa tuh? Cobaannya dulu, ujiannya dulu. Orang sukses pasti ada cobaannya. Kayak pengusaha sukses ada cobaannya ditipu orang, ada cobaannya uang diambil orang, ada juga ada yang apa istilahnya ya macam-macam deh. Nah, dia sabar terus lama-lama dia mencapai puncak. Nah, ini mana kata-kata kalian tidak akan mencapai yang kalian senangi kecuali dengan kesabaran kalian terhadap segala macam sesuatu yang kalian benci. Ya musibah, ya dia sabar, cobaan dia sabar, lama-lama dia mencapai puncak. Yang nggak sabar udah mandek di situ aja udah, ya. Wa qad dzakara Allah Ta'ala as-sabra fil Qur'ani bi aktsara min 70 mawdi'an. Dan Allah Ta'ala telah menyebut tentang kata sabar, kalimat sabar di Quran lebih daripada 70 tempat. Ya, di 70 tempat ini Allah Ta'ala sebut tentang masalah kesabaran. Karena saking banyaknya 70 tempat tentang kesabaran, maka ini sangat penting dalam agama. Ya orang kalau nggak ada kesabaran, ya nggak bakal derajat tinggi. Karena ujiannya banyak, berat ujiannya. Wabil hadisi dalam suatu hadis katakan as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah setengah daripada keimanan seseorang. Maknanya kalau orang nggak ada kesabaran, setengah imannya nggak ada. Bukan berarti dia murtad, setengah imannya nggak ada. Jadi orang yang hidupnya ada kesabaran berarti dia punya setengah iman. Setengahnya lagi diambil dari ibadah yang lain. Ya ibadah yang lain, genaplah setengah tambah setengah jadi satu. Nah, kalau dia punya kesabaran, dia punya setengah dari keimanan, modalnya dia. Ya, ditambah lagi setengah yang lain dari ibadah yang lain, lengkaplah ya dia menjadi iman yang sempurna dengan mengerjakan ketaatan yang lain. Jadi kesabaran adalah setengah daripada keimanannya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a min as-sabri. Tidak ada yang diberikan kepada seseorang suatu pemberian yang lebih bagus, lebih hebat, lebih luas maknanya daripada kesabaran. Nah, karena orang kalau ada sabar bisa meraih segala macam hal, semuanya. Ya baik sabar daripada mencari kedudukan dunia, sabar daripada mencari kedudukan di akhirat. Masuk para aulia, ini mereka jadi wali nggak instan, pasti ada cobaannya, ada ujiannya, ada cobaan dan ujiannya, ya. Dia harus lalui semuanya baru mencapai derajat tinggi. Yang orang-orang yang ingin mencapai derajat tinggi di dunia juga semuanya butuh kesabaran. Ya nggak instan. Ya, kecuali yang instan yang dijadikan dan masalah ya, artinya dia nggak dari awal atau dijadikan. Nah ini ada kalanya emang udah apa tuh pesanan ya, ada nggak gitu? Titipan. Nah, titipan ya nggak dari awal ya. Nah, tapi umumnya yang derajat tinggi yang dihasilkan daripada kesabaran dari ujian itu akan abadi, akan abadi ya. Wa an aliyin karamallahu wajhah. Dan riwayat bersumber dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila katakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra'sin najasat. Kesabaran dari kedudukan sabar dan iman
seperti kedudukan kepala daripada tubuh, daripada badan. Maknanya orang kalau mukmin nggak ada kesabarannya, berarti dia punya badan doang, nggak ada kepalanya. Kalau badan tanpa kepala hidup nggak? Nggak hidup, mati. Nah makanya ini kesabaran dan keimanan adalah seperti kedudukannya sama seperti kedudukan kepala daripada tubuh, daripada jasad, daripada badan. Penting nggak? Penting. Semuanya ada kesabaran. Di rumah tangga butuh kesabaran, ya di perusahaan, di warung, di bermasyarakat butuh kesabaran semuanya. Jadi kedudukannya penting. Laksana apa? Seperti kedudukan kepala daripada tubuh seseorang ya. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan yang sempurna. Maknanya bukan dia tidak beriman. Kalau tak beriman dia murtad, bukan. Tidak mendapatkan iman yang sempurna orang yang tidak ada kesabarannya. Maknanya kalau dia pengen dapat iman yang sempurna, lengkapilah, hiasilah dirinya dengan kesabaran. Tidak ada iman yang sempurna, banyak yang tidak punya kesabaran. Orang yang ada kesabaran berarti imannya sempurna. Nah, ini akan kita hadapi semuanya. Ya, karena apa? Karena dengan kesabaran, ya ujian bakal berlalu. Sabaran, inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, artinya ujian dia lewati dengan kesabaran, nanti lama kelamaan dia akan mencapai derajat tinggi, akan menjadi orang yang sukses ya. Wasabru ala salasati aksamin. Nah, sekarang ada bagian sabar. Sabar itu ada 3 macam. Pertama apa? Sabrun ala taatillah. Kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Orang taat kepada Allah dalam takwa harus ada kesabaran. Ya, kesabaran. Seperti apa contohnya? Sini katakan tu'addiha kama amarakallahu ma'al ikhlasi wal khudur. Dalam ketaatan kamu harus melaksanakannya seperti yang Allah Ta'ala suruh. Ibadah kamu harus ikhlas, harus hadir hati kamu dalam ibadah. Nah ini kan nggak semua orang bisa. Artinya ada orang taat, orang ibadah, anggap bab sholat, dia sholat harus ikhlas, harus hudur, hatinya hadir. Ini semua orang nggak bisa. Jangan pasrah sama keadaan. Artinya jangan gara orang nggak ikhlas, nggak hadir, hati nggak hadir, dia berhenti sama ketaatan, jangan. Terus dilaksanakan ketaatan, ya nanti kelamaan akan dikasih sama Allah Ta'ala keikhlasan dan kehadiran hati. Ini perlunya lama, waktu lama, maka harus sabar. Ya, sabar dalam ketaatan apa? Dalam takwa sabar. Besok subuh itu mesti bangun, sebelum subuh mesti bangun. Padahal subuh jam 4 lagi enak-enaknya tidur. Tapi berhubung ada azan, ada panggilan sholat subuh, itu bangun. Nah ini sabar. Kalau kita nggak sabar gimana? 12. Tidur lagi kan? Nah ini sabar. Tadi hari Jumat ada yang bilang panas, jam 12 panas, matahari terang benderang. Ya, tadi ya sholat Jumat, kalau dipikirin, ya wah panas bener deh. Ya, kalau saya tapi berhubung memang kewajiban, berhubung memang perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba yang mukmin, ya saya laki-laki yang mukmin, saya akan sholat Jumat juga. Ya sabar gak? Sabar, ya. Apalagi ya mau sholat Jumat motornya banyak bocor. Dorong. Hah? Atau dorong atau gimana deh. Nah ini dia mau sholat Jumat. Nah ya kalau bisa ngojek kalau nggak bisa, ya dia jalan kaki. Ini kesabaran. Jadi taat bisa ketaat tuh takut mesti sabar juga. Kalau kita nggak sabar berhenti. Kita ngaji 1 jam. Mesti sabar juga. Apa sabar ujiannya? Ada yang kakinya asam urat. Yeah. Ya, ada yang asam urat, Semutan. kakinya kesemutan, sakit ini lagi, ya macam-macam. Kaki sakit, sabar dalam bangun malam, sabar dalam puasa, sabar gak? Sabar. Kita harus puasa, harus sabar. Kalau nggak sabar kita buka. Sabar menahan lapar, menahan haus, menahan godaan. Ya ini kita sabar. Nah ini maka orang kalau taat harus ada kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran dia bakal berhenti sama ketaatannya. Wa sabrun an maksiatillah. Sabar terhadap perbuatan maksiat. Nah, kok sama maksiat mesti sabar?
Nah, gimana? Bi anta jitanibaha kama nahadallahu hayaan minhu wa khawfan min iqabih. Sabar perbuatan maksiat adalah dengan cara kamu hindari perbuatan maksiat sebagaimana Allah telah larang kamu, karena sebagai bentuk malunya kamu kepada Allah dan takutnya kamu terhadap azabnya Allah. Jadi, orang-orang maksiat kita enggak. Orang-orang di kantor, orang-orang korupsi berjamaah, kita enggak korupsi, sabar maksiat. Cuma Allah Ta'ala larang, kita kerjain aja. Ya, karena bentuk malu kita sama Allah, takut kita sama azab Allah Ta'ala. Ya, orang-orang ya korupsi berjamaah, kita nggak korupsi, sabar. Mau dikatain macam-macam, sabar. Nah, ini namanya sabar sama perbuatan maksiat. Ya, sabar aja, tahan aja. Ya, orang berbuat maksiat, ya kita nggak berbuat maksiat, ya kita dikatain, sabar aja. Ya, nah ini jadi sabar terhadap taat ada, sabar sama perbuatan maksiat ada juga. Ya. Wasobrun ala musibah. Dan sabar yang terakhir, sabar terhadap musibah. Kita dapat cobaan, dapat musibah, harus kita sabar. Ya, semuanya kita benci. Yang kita benci terjadi pada diri kita, ya sabar. Sekarang sabar mau musibah gimana? Bitarkil jazai wa syaqwa ila lil khalqi. Dengan cara kamu meninggalkan mengeluh dan banyak mengadu kepada orang lain. Kepada orang lain, ya. Hatta yaruddaha bi azaiha, saya kamu kembalikan dengan sebaik-baiknya cara. Artinya apa? Artinya kita bermusibah, ya. Ada orang yang kuat nggak ngadu sama orang lain, ada. Tapi ngadu sama orang lain bahkan berarti nggak sabar, ya. Ngadu sama orang, kita bermusibah, ngadu sama orang lain untuk dapat solusi boleh-boleh aja, boleh aja. Tapi ada orang-orang yang dapat musibah, dapat cobaan yang adu sama orang lain. Ya. Dalam suatu riwayat ada seorang wali min auliyaillah, dia sakit gigi 20 tahun. Gigi 20 tahun, dia bilang, saya punya istri, saya punya anak gak tahu. Biar saya yang ngasih diri. Kenapa? Gak mau ngeluh, gak mau ngadu sama orang. Ngapain ngadu manusia, gak bisa nyembuhin, ngadu sama Allah aja. Nah, kalau kita baru puyeng, ada orangnya, ada orang yang ya artinya di depan orang senyum aja padahal dia ada musibah, ada cobaan. Ya. Nah, kemudian termasuk sabar sama musibah apa? Sabar sama bini yang cerewet yang bawel. Nah, ya, nah ini sabar sama bini yang cerewet yang bawel. Ini ya sabar aja dapat membuat orang jadi wali. Ada orang derajat tinggi, ya seperti Syekh Bajal Haban, dia derajat tinggi dengan sebab apa? Punya bini yang cerewet, yang bawel, dia sabar, jadi wali. Maka ini kalau dia punya bini yang bawel, cerewet, sabar aja. Jadi wali, wali kota, wali murid, wali apa kira-kira? Ya, wali murid ya. Wali murid. Ini ada, semua ada nggak bini bawel, cerewet? Ada. Bini bawel, cerewet, bini siapa tuh? Amin. Bawel, cerewet, ini. Masya Allah, ya sahabat banyak. Maka ada kitab tentang apa? Kitab ada satu kitab, ambil nama kitabnya. Pembahasan apa? Istri-istri orang-orang besar yang cerewet, yang bawel. Nah, jadi dia derajat tingginya karena punya bini yang cerewet, yang bawel. Dia sabar udah. Ngurus dada aja nih, ngurus dada aja. Ya, kesabaran ambil bini yang bawel derajat tinggi. Ya udah, kita punya bini bawel kan? Ya, mau cerewet kan ada bini yang bawel terus ada kan? Ada. Banyak benar. Banyak benar. Lu nggak jadi wali-wali. Nah, berapa tahun ini saya baca haban puluhan tahun bini yang bawel dan cerewet. Akhirnya dia akan jadi wali. Ya tentu dengan ibadah lain. Paham nggak? Maksud kesabaran sama bini yang cerewet bawel itu angkat derajat seseorang. Aku juga ini sabar musibah derajat keangkat. Sabar penyakit derajat keangkat. Dapat penyakit kan kita nggak mau, kita benci. Tapi datang ya Allah Ta'ala, udah sabar, terima. Ya, sabar aja. Karena penyakit, ya, kalau kita mau penyakit itu baru-baru diobatin. Ya, ada orang-orang yang dapat penyakit nggak mau diobatin. Ya, kenapa? Kalau diobatin nanti sembuh, pahala saya berkurang. Udah, apa tuh? Udah, dengan
sakit dinikmatin, sabarnya sakitnya setahun, pahalanya banyak. Sakitnya 2 tahun, pahalanya banyak. Kalau kita kan buru-buru menghindar kan? Nah, menghindar ya. Nah, padahal penyakit tersebut ya tuhur bisa gugurin dosa orang, ngangkat derajat seseorang. Ya, apapun yang kita terima daripada cobaan Allah Taala, pasti ada niat baik Allah Taala. Ada kebaikan yang Allah sembunyikan yang kita nggak tahu. Ini caranya Allah mengangkat derajat kita, caranya Allah gugurin dosa kita, kasih penyakit, kasih ini lainnya. Ya. Nah, terusin ya. Waruya an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, ana sabra bil Qur'ani ala salati darajatin. Sabar dalam Quran terbagi 3 derajat, 3 tingkatan. Sabrun ala adil faraid lahu salasuniati derajat. Sabar mengerjakan kewajiban. Sholat, nanti Ramadan, ya puasa Ramadan, yang punya uang, punya harta, wajib zakat. Kemudian sabar mengerjakan menutup aurat, sabar dalam ini itu kedudukannya dapat 300 derajat. Sabar dalam mengerjakan yang wajib. Ya. Wasabrun ala anil maharimi, sabar sama yang haram. Sabar mahram yang Allah haramkan buat muslimin, dia sabar. Ya, judi haram, dia nggak menjudi, ya sabar, dia tahan. Yang lain main judi, dia nggak menjudi. Apa kan? Judol. Nah, judol, ya sabar sama yang haram lain. Orang berbuat maksiat, dia nggak maksiat. Ya, nah ini sabar. Berapa derajatnya? Lahu situ jati derajatin. Ya, itu derajatnya dapat 600 derajat. Sabar amal mengerjakan yang wajib, ya itu ya, dapat 300. Sabar amal yang haram, ya kita tidak kerjakan, ini dapat 600. Berarti apa contohnya? Berarti laki-laki pakai emas kan nggak boleh laki-laki, ya orang lain pakai emas, kita nggak pakai emas karena yang Allah haramkan. Itu kita nggak pakai emas, orang lain pakai emas, kita nggak pakai emas, itu dapat 600 derajat, tinggi derajatnya, 600 derajat ya. Wa sabrun 'alal masaibi inda sabatul ula. Sabar terhadap musibah ketika serangan pertama kali. Sabatul ula, serangan pertama kali, karena ya orang kalau dapat musibah yang kedua kagetnya kurangan. Tapi begitu yang pertama baru apa tuh? Oh, belum kagetnya apa? Lain, karena belum pernah. Belum siap. Belum siap. Tapi yang sabatul ula yang dahsyat, serangan pertama. Kejadian pertama kali, ya, seperti ada orang apa, ya, dia tahu-tahu pingsan, kaget keluarganya, kemudian masuk rumah sakit sembuh, seminggu lagi pingsan, kagetnya kurangan nggak? Jadi dia udah sering nih, atau penyakit kambuh, lain nggak? Yang pertama kaget, itu 1 tahun penyakit kambuh, kagetnya kurangan. Nah, di sini sabar terhadap musibah waktu kejadian pertama kali sabatul ula, ini derajat tinggi. Ya tinggi berapa derajatnya? Lahu tisunyati derajat, dapat 900 derajat. Nah semuanya kalau orang mengerjakan tuh sabar sama yang melaksanakan kewajiban, sabar sama yang haram, sabar musibah, 300 tambah 600, 900 tambah yang terakhir 900 9 kali 2 berapa? 1700. 1800 derajat. Berlangsung tahunan, berlangsung puluhan tahun. Oh derajat tinggi benar. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada kesabaran, kita bakal tinggalin semuanya. Sabar, bisa sabar. Ya sabar, ya. Karena kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, boleh nggak? Nah, Iya. sabar, orang sabar ada batasnya, ada nggak? Ada. Cuma sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, tahu nggak? Emang dia bisa selama-lamanya. Ya, batasnya sendiri ya. Dia dibatasin, ya. Sabarannya habis. Ada orang sabarnya habis. Dia sendiri yang mau Iya, yes. Emang dia punya dikit ya? ada habisnya. Karena apa? Karena hidup berlangsung. Tahun ini ada ujian, tahun depan ujian, bulan ini ada ujian, ada cobaan, minggu depan cobaan, ada ujian. Kalau sabar hari ini habis, dan yang depan tak habis. Nggak sabar lagi dong. Sabar. Jadi alasannya bilang habis. Ada habis sabarannya habis. Jadi kalau sabar habis, boleh dia berbuat itu boleh? Enggak. Nah kan makanya sabar habis kan? Ya nggak ada sabar habis kan? Ya terus karena apa? Selama hidup pasti ada ujian kan?
Mukmin selama hidup pasti ada ujian dari cobaan macam-macam. Harus sabar. Ini kalau dia sabar udah habis, berarti tahun depan dia nggak punya sabar lagi. Nggak bisa sabar. Lagi dah. Atau beli sabar lagi? Ya, Nggak bisa sabar lagi ya? isi ulang. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana orang sabar? Wa basyiril sabirina, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril sabirina. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar nggak sia-sia. Orang yang sabar ada bagian dari Allah, ada ganjaran dari Allah, ada balasan dari Allah. Kata-kata apa? Wa basyiril sabirin, wahai Muhammad. Beri kabar gembira, kasih yang senang-senang ya buat orang yang sabar. Nah, jadi kalau orang sabar kasih kabar gembira, berarti ibadah sabarnya nggak kosong. Ibadah sabarnya nggak sia-sia, ibadah sabarnya akan dapat ganjaran, akan dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya, siapa tuh orang-orang yang dapat ganjaran, yang sabar? Alladzina idza asabatu musibatun. Ya, orang-orang yang tertimpa musibah. Musibah apa? Musibah. Ya, baik ya musibah yang nyata maupun yang nggak nyata, segala macam musibah apa? Sesuatu yang kita nggak senang, sesuatu yang kita benci, yang nggak senang namanya musibah. Kecil besar musibah itu pasti menimpa seseorang di dunia. Ya, mereka kena musibah, apa mereka katakan? Kalimat istirja. Ya, wabasyiril sabirina, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Mereka adalah orang-orang yang dapat musibah. Sekalian dapat segala macam ujian, cobaan, musibah kayak musibah harta, musibah penyakit, musibah ini macam-macam, cobaan macam-macam, pokoknya segala sesuatu yang dia benci. Kalau mereka selalu mengatakan, mereka selalu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kalimat istilah sebut. Umumnya kita ngomong ini kalau ada kematian doang, padahal enggak. Iya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita dengarnya Buat mati. mati. Padahal orang kena musibah apapun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kadang-kadang yang nggak ngerti protes. Itu dengan kabar Pak. Kabar apa? Tadi si ini tabrakan innalillahi belum mati. Enggak, orang kalau musibah kayak besar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dapat lampu mati nih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh enggak? Boleh. Jadi emang musibah apapun juga disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente ucap begitu pahala besar. Umumnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau udah kematian, padahal musibah apapun juga disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Paham enggak? Jadinya dia tabrakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Udah mati. Lu nyumpahin mati. Bukan karena musibah. Musibah apa? Kan ada yang musibah macam enggak? Macam-macam. Ya kecil gede musibah, nyata enggak nyata musibah tapi bisa dirasakan. Ini kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, sekarang apa balasannya? Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmatun. Mereka akan dapat anugerah rahmat Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala, dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat ampunan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Orang yang sabar nanti akan dapat ganjaran, dapat pahala Allah. Gak sia-sia sabar orang. Semakin lama musibah tersebut, tentu sabarnya makin banyak, tentu pahalanya makin banyak. Sebentar musibah, ya sabarnya dikit, pahalanya dikit. Maka ada orang-orang yang aman musibah, senangnya lama, ada. Seperti yang tadi, kenapa? Ini bahan apa nih? Ladang pahala. Bagaimana dulu pernah ada satu orang, dia punya anak sakit. Sakitnya Lumpuh. Anaknya udah gede, umur 15 tahun apa? Nggak bisa diri, kelihatan apa tuh? Lumpuh. Iya pokoknya apa tuh? Kayak lumpuh gitu, tapi orang gede, ya apa tuh? Iya udah pokoknya nggak bisa, udah gede anak 15 tahun, ya. Waktu ada Habib Zain Smith datang ke Jakarta di rumah Kemang, dibawa tuh anak tersebut sama orang tuanya. Habib Zain, tolong doakan anak saya. Anak saya ini lumpuh dari kecil sampai sekarang 15 tahun lumpuh. Kata Habib Zain, ente yang sabar. Ini ladang pahala ente.
Lah dia bilang, kasih tahu itu punya hakim, itu punya istri, sabar aja, pahala itu baik dari sini. Sabar aja, nggak sia-sia sabar. Ya kami sabar, ya dari kecil dilakukan sampai sekarang, begitu, udah ini mesin pahala apa? Mesin pahala. Ladang. Bilang sama Riyati, ngurusin yang benar, ya terus dia Allah Taala ini, ya ladang pahala. Nah, jadi apapun terjadi di rumah tangga kita ini udah sabar aja. Ya, orang tua sakit, anak merawat, istri merawat, sabar gak? Sabar, jangan anak sama bininya, suami sakit, doa bersama biar hati. Ya. Ya, paham gak? Udah sabarin aja. Ini sakit, anak sakit, bapak sakit, ibu sakit, udah sabar. Ya, nah, jadinya gak sia-sia orang sabar akan dapat balasan daripada Allah Taala. Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Ketahuilah, mereka semua itu orang sabar adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Jadi apa? Sabar. Pahala yang besar, sabar aja. Sabar, ya. Semuanya ini kehendak Allah Taala. Yang penting nanti ada musibah nggak bakal abadi. Artinya habis, ya kita sabar dan pahala. Nanti mungkin ada musibah kedua. Cobaan yang kedua, Allah Taala uji lagi, lama-lama pahala kita banyak. Itulah dunia. Ya, oleh dunia. Kalau nggak mau sabar, ya jangan hidup di dunia. Karena orang mukmin pasti ada ujian, pasti ada cobaan yang membuat dia, ya apa tuh, harus bersabar. Tapi kasih ujian, kasih cobaan, ya nanti di akhirat dia akan apa? Dapat pahala yang banyak. Innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Allah Taala berikan pahala orang sabar tanpa ada batasan. Jadi orang yang nanti di akhirat yang sabar pahala yang banyak benar, nggak ada apa batasannya, nggak ada limitnya, nggak ada limitnya. Unlimit. Nah, unlimit jadinya ini ya bentuk kesabaran yang mana dia di dunia penuh kesabaran. Karena di dunia memang tempat ujian, tempat cobaan, macam-macam, ya harus kita sabar aja. Ya, insya Allah kita dikasih taufik sama Allah, kita bisa bersabar. Ya, sudah bagi musibah, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa syukur wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana